Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damita Alivera Dinka dengan NPM 22351551605. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN bukan sekedar dokumen angka-angka, tetapi merupakan wujud nyata bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Melalui video ini, mari belajar mengenai esensi, struktur, fungsi, serta peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. APBN pada dasarnya merupakan alat bagi pemerintah untuk memenuhi janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. APBN juga menggambarkan hubungan kontraktual antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah mengajukan rancangan APBN dan rakyat melalui DPR menyetujui atau mengoreksi rancangan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan APBN harus memenuhi asas akuntabilitas dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2003 dalam rangka tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk di pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Definisi APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN ini berlaku untuk 1 tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Di dalam APBN juga terdapat APBN perubahan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang semua prosesnya ditetapkan dengan undang-undang. APBN memiliki berbagai fungsi penting menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 17 tahun 2003. Pertama itu adalah fungsi otorisasi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan atau current year. Kedua, ada fungsi perencanaan sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Tiga, fungsi pengawasan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, ada fungsi alokasi yang dimana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, ada fungsi distribusi, di mana itu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, ada fungsi stabilisasi, yang dimana anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Di tengah resiko ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat, APBN berfungsi sebagai absorber atau peredam guncangan ekonomi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif gejolak global atau krisis. APBN digunakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan momentum pemulihan ekonomi, serta menjaga belanja-belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
APBN juga disiapkan untuk memperkuat ketahanan fiskal sebagai buffer untuk menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi di masa depan. Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada pendapatan negara yang diartikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak, di mana ada 2, yaitu pajak dalam negeri, contohnya PPh, PPN, cukai, dan ada pajak perdagangan internasional yang dimana contohnya itu ada ekspor dan impor. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yaitu suatu pungutan yang dibayar pribadi kepada pemerintah dari proyek yang diperoleh. PNBP ini tuh berasal dari pungutan layanan publik dan pungutan sumber daya alam. Contohnya di SDA itu ada tambang, gas, minyak. Untuk pelayanan publik itu ada biaya administrasi, biaya penerbitan dokumen, dan biaya admin. Ketiga, ada penerimaan hibah, yaitu pendapatan yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa adanya kewajiban mengembalikannya. Contohnya itu visa, pemberian dana secara langsung, dan jasa. Kedua, ada belanja negara yang dimana adalah kewajiban pemerintah pusat yang mengurangi kekayaan bersih. Nah, belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat, yaitu pengeluaran langsung oleh pemerintah pusat untuk berbagai keperluan. BPP ini memiliki 8 komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bansos, dan belanja lain-lain. Kedua, ada transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah yaitu dana yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk keperluan daerah. Sedangkan dana desa itu untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. TKD dan DD itu memiliki 3 komponen, yaitu ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan juga dana penyesuaian. Belanja ini digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan serta melaksanakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, maka terjadi surplus, dan jika belanja lebih besar dari pendapatan, maka terjadi defisit yang harusnya ditutup melalui pembiayaan. Pemerintah dapat menggunakan surplus untuk dana cadangan, pembiayaan tahun berikutnya, penyertaan modal negara. Ketiga, ada pembiayaan, yang dimana setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dana atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan anggaran itu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Contohnya itu adalah penerbitan surat utang negara, pinjaman, atau penggunaan saldo anggaran yang lebih. Demikian pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja atau APBN. Melalui APBN ini, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan negara berjalan dengan baik dan juga terukur. Semoga penjelasan ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya APBN dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.